Jahatnya Israel, Sakin belum bisa ngematiin semua orang yang hidup. Jasad yang di dalam kubur aja digali sampai mereka ngelindas pakai tank. Saking susahnya bahan bakar, mereka sampai ngumpulin kardus buat jadiin bahan bakar. Bahkan air garam, air laut, mereka masak Pak untuk diminum. Dan itu aku rasain. Dan yang membuat kita benar-benar down pada saat itu di Rafah itu pada saat tanggal 17 Mei 2024 pada hari Jumat jam 16.40, itu saya ingat banget, jam 16.40 di sore hari waktu Palestina. Di samping guest house kita itu diserang bom di blok 31, sedangkan kita di blok 34. Rumah yang kena bom itu ini teman-teman, ini, dan itu benar-benar dekat banget. Rumah yang kena bom barusan ini rumah tempat tinggal kita di sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan-Mu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Batman. Saya adalah salah satu relawan Medik Mercy yang saat ini sedang berada di kota Rafah, Palestina ya. Teman-teman, saya ingin melaporkan bahwa situasi saat ini di kota Rafah, bahkan di seluruh Palestina, saat ini benar-benar sangat gelap ya. Dan kalian juga bisa mendengar bahwa di belakang saya sekarang itu terdengar suara drone dari Zionis. Pihak Zionis ini menyerang Rafah Palestina itu melalui udara, darat, dan juga melalui tembakan. Kejadian di pagi hari ini pada jam 06:45 waktu Gaza Palestina, bisa disaksikan bahwa penyerangan Israel di dekat tempat tinggal kami para relawan atau guest house kami para relawan Medik Mercy ini benar-benar sangat mencekam. Teman-teman bisa saksikan sendiri bahwa kumpulan asap hitam itu benar-benar sangat pekat dan sangat dekat dengan tempat kami menginap pada saat ini. Kita benar-benar semua lagi di luar karena baru aja sekitar 1 menit yang lalu bom diledakkan benar-benar dekat banget dari tempat kita tinggal. Saya sebagai saksi hidupnya, serpihan-serpihan bom itu jatuh di atas kepala saya karena saya sedang berada di luar. Aku daftar itu di bulan November 2023. Pada saat itu kenapa aku belum di-approve? Karena pekerjaan. Pada saat itu pekerjaan belum memberikan izin. Terus tiba-tiba di bulan Maret itu ada perekrutan lagi. Dan saya coba approve lagi untuk CV, pengalaman, dan lain-lain ke Mercy. Alhamdulillah di-approve. Tapi dengan catatan atasan itu belum memberikan. Tapi ya saya udah ambil konsekuensi kalau memang saya nggak diberikan izin, saya keluar dari tempat kerja. Tapi alhamdulillah dengan adanya komunikasi antara saya dengan atasan saya, alhamdulillah dikasih. Dan pada tanggal 19 itu kita dijadwalkan untuk berangkat. Tanggal 19 April 2024. Di sana itu kan awal mula perangnya itu tanggal 7 Oktober 2023. Gitu. Jadi itu memang udah mulai tuh pendaftaran lewat Mercy. Dan tergabung dalam GMT 3 itu ada 9 orang, di mana ada 2 perawat laki-laki sama 2 perawat cewek. Terus 5 dokter spesialis, yang 1 dokter spesialis ortopedi, 1 spesialis bedah plastik, 1 spesialis anak, dan 1 dokter umum. Untuk saat ini memang Mercy Indonesia hanya membuka relawan buat tenaga medis saja. Motivasi saya ke Gaza, yang pertama, kita hidup cuma 1 kali, Pak. Kapan lagi kita bisa berbuat untuk teman-teman Muslim? Kapan lagi kita bisa berbuat buat negara kita, walaupun kita sendiri nggak diakui sama negara kita, gitu. Dan kalau ditanya motivasi terbesar saya pengen ke sana ya, pengen berjihad di sana. Kalau ataupun memang saya harus meninggal di sana, alhamdulillah saya siap. Tapi alhamdulillah saya masih bisa kembali ke tanah air dengan selamat.
Awalnya keluarga berat memberikan izin, karena kan sebelum kita berangkat ke sana, Mercy juga memberikan surat pernyataan ya, bahwa di sana itu nggak ada jaminan untuk keselamatan, nggak ada jaminan kita bisa balik ke Indonesia dan selamat. Tapi tadi saya meyakinkan keluarga saya bahwa ini adalah kesempatan besar buat saya, kapan lagi gitu kan, kapan lagi kita bisa berangkat ke sana. Dan jujur, kalau ataupun saya meninggal di sana, setidaknya saya bisa ketemu dengan orang tua saya. Tanggapan mereka sangat antusias banget. Kenapa sangat antusias? Karena mereka berharap negara tetangga mereka, seperti negara Arab itu, yang mereka pikir bisa membantu tapi enggak. Tapi mereka tanpa ekspektasi negara yang jauh sekalipun dari Indonesia, bukan cuma fisik yang datang, tapi bantuan secara makanan itu bisa masuk ke sana. Seperti itu. Dan mereka appreciate banget. Dan dengan kehadiran kita di sana, Pak, mereka bisa sedikit punya waktu istirahat. Karena mereka di sana itu kerjanya 24 jam. Non-stop tanpa istirahat. Dan dengan adanya kita, mereka benar-benar sangat berterima kasih, sangat membantu. Bahkan di salah satu tempat saya bertugas, yang namanya Mas Hasan, itu baik banget. Sampai setiap hari dia membawakan saya makanan khas di sana. Saking benar-benar mereka terasa terima kasihnya kepada orang-orang Indonesia yang mau meninggalkan negaranya demi untuk membantu teman-teman kita di sana. Relawan di sana itu ada banyak NGO ya, ada dari berbagai dunia ada di sana, bahkan ada dari Eropa, dari Amerika, dari Iran, Irak itu ada. Jadi banyak. Jadi kurang lebih dari 130-an NGO yang di sana. Tapi di sana kita itu beda-beda, Pak. Ada yang tentang psikiater, ada tentang anak, ada medis, itu. Tapi kalau dari Indonesia sendiri itu kita di bagian medis semuanya. Waktu kita masuk itu memang dari Mesir. Jadi Mesir itu kan ada perbatasan namanya Rafah Mesir sama Rafah Palestina. Dan memang kita ditempatkan, memang dari awal kita ditempatkan di Rafah. Karena Rafah itu salah satu kota terakhir yang ada di Palestina yang pada saat itu yang bisa dikatakan aman. Walaupun sebenarnya nggak ada lagi kata aman di kota Palestina itu sendiri. Jadi di Rafah itu kita ditempatkan di sana karena di sana ada pelayanan kesehatan atau rumah sakit yang bisa tempat kita untuk melakukan pelayanan. Kita itu ditugaskan hanya 2 minggu. Jadi pada saat masuk itu dari tanggal 22 April, direncanakan balik itu tanggal 6 Mei. Nah, di mana pada saat 6 Mei, hari Senin itu, di jam 6 itu kita udah prepare semua. Kita udah prepare untuk siap-siap ke border. Tapi di jam 8.00 itu kita dapat notif WA bahwa border Rafah itu diserang. Sehingga kita nggak bisa balik, kita di-extend. Sampai kita nggak tahu di-extend itu sampai kapan. Sampai yang membuat kita benar-benar down pada saat itu kan. Karena memang setiap harinya itu kita mendengarkan suara drone, suara bom di mana-mana. Dan yang membuat kita benar-benar down pada saat itu di Rafah itu pada saat tanggal 17 Mei 2024 pada hari Jumat jam 16.40, itu saya ingat banget, jam 16.40 di sore hari waktu Palestina. Di samping guest house kita itu diserang bom di blok 31, sedangkan kita di blok 34. Rumah yang kena bom itu ini teman-teman, ini. Dan itu benar-benar dekat banget. Rumah yang kena bom barusan ini rumah tempat tinggal kita di sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan. Saya udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Ini merupakan saksi bahwa ya Allah, kita benar-benar di dekat, benar-benar di ujung kematian. Dan saya pribadi itu terkena serpihan bom di kepala saya itu batu. Sedangkan teman saya yang satunya terkena serpihan kaca dari tempat tinggal kita. Dan teman-teman yang lain itu dalam keadaan tidur sore. Seperti itu. Dan itu yang membuat kita benar-benar guncangan. Dan semenjak serangan bom di guest house kita itu, sampai saat itu, sampai sekarang pun bahkan itu nggak ada hentinya. Di daerah Musab Rafah. Itu guest house kita yang pertama. Jadi pada saat terjadi serangan di samping guest house kita itu, kita mau nggak mau kita harus dievakuasi. Jadi kita dievakuasi ke daerah Al-Mawasi Yunis. Itu masih di daerah kota Rafah, tapi itu di pinggiran pantai. Alhamdulillah di situ suara bom, suara drone, suara tembakan itu masih sedikit terdengar dibanding dengan di daerah kita yang pertama di Musabe itu. Jadi guest house itu memang khusus untuk Mercy. Khusus untuk Mercy, relawan mediknya, relawan lokal Mercy, dan itu udah di clearance oleh pihak WHO. Sebenarnya itu udah di disinfection, nggak boleh diserang sebenarnya.
Nah, kenapa pengeboman pada saat itu? Saya nggak tahu kenapa. Karena sekarang pihak Israel itu ngebom udah secara random gitu, udah secara random. Dia udah nggak tahu ini udah dikonveksi atau nggak seperti itu lagi sekarang. Dari saat kita keluar guest house ke tempat pelayanan kesehatan itu kan kita nggak ada jaminan untuk selamat di perjalanan ya Pak ya. Jauh, jaraknya kurang lebih dari guest house kita yang pertama ke pelayanan kesehatan itu kurang lebih 10-15 menit. Itu jaraknya seperti itu, dan sepanjang perjalanan itu kita benar-benar was-was banget karena kita nggak ada jaminan keselamatan. Dan pada sampai di tempat pelayanan kesehatan, seperti kita ketahui bahwa di sana alat medis itu sangat susah, sangat terbatas. Dan pengalaman yang paling berkesan selama saya bekerja di sana, ada 3 anak yang saya lakukan hekting atau jahit luka itu tanpa anestesi. Tanpa anestesi di daerah kepala, dan itu benar-benar membuat saya sekuat ini. Anak-anak Palestina, bahkan orang tuanya bilang, nggak apa-apa. Kan sebelum saya lakukan, saya jelaskan kita nggak ada obat anestesi. Ini mau gimana? Kita mau tutup aja atau mau kita jahit? Dijahit aja. Luka yang anak saya rasakan nggak sebanding dengan luka yang kita rasakan 8 bulan terakhir. Dan itu yang membuat saya saat menjahit itu air mata saya tanpa saya sadari keluar dengan sendirinya. Karena saya berpikir, ya Allah, ternyata sehebat itu anak-anak Palestina ya. Gitu. Dan itu anak yang satu. Anak yang satunya lagi umur 7 tahun. Dari satu keluarga? Beda hari, beda keluarga. Dan di hari yang berikutnya ada lagi datang luka di pelipis. Itu lukanya 7 jahitan tanpa anestesi juga. Anak laki-laki umur 7 tahun. Sama penjelasan saya. Dia nggak nangis sama sekali Pak. Tapi bahkan dia mengaji surat Al-Ilah sama surat An-Nas. Yang itu benar-benar membuat saya. Kita di Indonesia benar-benar kurang bersyukur. Kita di Indonesia ngebuang-buang makanan. Sedangkan di Palestina itu susah. Susah banget. Bahkan di sana itu korban terbanyak itu anak-anak, Pak. Alangkah munafiknya kita bercerita kemana-mana tanpa merasakan. Dan saya benar-benar merasakan apa yang terjadi di dalam. Merasakan bagaimana perjuangan saudara-saudara muslim kita di sana. Dibantai habis-habisan. Dan itu yang membuat saya sakit, membuat saya punya beban moral yang sebenarnya saya masih tinggalkan di sana. Seperti itu, Pak. Jadi kita IMT 3 itu ada 3 rumah sakit penempatannya. Yang pertama itu di Rumah Sakit Yusuf An-Najjar, Rumah Sakit Al-Emirati, Rumah Sakit Tal El Sultan. Kebetulan saya di Tal El Sultan itu di bagian rawat luka. Kalau di Rumah Sakit Al-Emirati itu khusus ibu dan anak. Kalau di Rumah Sakit Yusuf An-Najjar itu khusus rumah sakit umum, kayak rumah sakit RSUD di tempat kita. Dan di situ memang cerita teman-teman IMT kita itu banyak memang mayat-mayat di situ yang udah nggak keurus seperti itu. Dan kalau untuk kondisi di sana itu benar-benar gimana ya Pak ya untuk menceritakannya. Berat menceritakan sesuatu yang kita alami, ngelihat dengan mata kepala kita. Saya mungkin salah satu medik IMT 3 dari Mercy yang mempunyai kesempatan istimewa karena kebetulan saya punya sahabat baik di sana, orang Palestina namanya Khalid. Jadi setiap saya pulang dari pelayanan di Tal El Sultan, saya selalu diajak untuk muter keliling. Sejak kejadian tanggal 17 Mei itu Pak, saya udah nggak bersosialisasi sama teman-teman. Dan kita semua udah mulai menarik diri. Karena kenapa? Karena kita udah panik masing-masing. Kita nggak tahu apakah kita bisa pulang ke Indonesia atau enggak. Gitu. Dan saya menarik diri dari teman-teman medik yang lainnya. Dan kebetulan sahabat saya tadi itu mungkin dia ngelihat, merhatiin saya kok saya selalu menyendiri. Jadi dia manggil saya. Jadi kita muter Pak. Muter ngelilingin tenda-tenda pengungsian. Dari tenda ke satu tenda yang lain. Dan saya masuk Pak. Saya masuk walaupun saya nggak bisa bahasa Arab. Tapi teman saya bisa, dia nge-translatein. Bapak percaya atau enggak, makanan segepok kayak gini, itu dibagi 7 Pak.
Bahkan mereka saking nggak ada makanan, rumput mereka buatin sup. Dan itu karena saya pengen ngerasain apa yang mereka rasakan, saya mencoba memakan itu semua. Dan itu yang benar-benar saya nggak bisa berkata-kata lagi. Seperti Hampir setiap hari kemudian itu Anda saksikan ketika di sana. hampir setiap hari, bahkan setiap hari. Dan kalau boleh dikata, kalau ada pilihan, apakah mau tinggal di sana atau di Indonesia? Saat ini saya menjawab saya pengen tinggal di sana. Untuk apa? Untuk berbuat. Kalau misalnya saya nggak bisa berbuat banyak, setidaknya kehadiran saya di sana bisa membantu mereka. Di sana sulit banget, tapi awal-awal pertama, seminggu pertama saya nyampe kan saya mencoba ke pasar tradisional di sana. Di sana itu masih ada bahan makanan sih yang dijual, walaupun harganya sangat mahal. Itu sebelum invasi darat pertama, Pak. Tapi setelah invasi darat pertama muncul itu, di tanggal 6 itu, bahan makanan itu sangat susah. Bahkan sekarang BBM itu 880 kalau nggak salah per liter, 880 shekel per liternya. 1 shekel itu 4.000, Pak. Jadi dikaliin aja, untuk bahan makanan juga sangat susah sekali, Pak, di sana. Benar-benar sangat susah untuk didapatkan saat ini. Bahkan bantuan-bantuan yang datang dari luar negeri, bahkan dari Indonesia setelah Rafah ditutup itu masuknya susah banget. Jadi selama saya di sana itu ada beberapa kali, seminggu itu sampai 3 kali bantuan udara. Dan menurut saya itu nggak efektif. Kenapa saya katakan nggak efektif? Karena bantuan udara itu kan dijatuhkan, Pak. Satu kuintal itu beratnya 650. Jadi setengah ton. Itu ada beberapa parasut yang nggak mengembang. Kan mereka ngedropnya itu nggak tahu titiknya di mana. Jadi random aja jatuhnya. Jadi parasut yang nggak mengembang itu jatuh menimpa camp sampai ada yang meninggal. Bahkan ada yang di drop di tengah laut saking pengennya orang ngambil bantuan makanan sampai nggak bisa berenang meninggal. Dan itu ada beberapa kejadian seperti itu. Di sana itu, Pak, warga Palestina sekarang itu prinsipnya siapa yang kuat dia yang dapat. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi yang nggak kuat nggak dapat gitu. Karena kan semua orang butuh. Berebutan, harus berebutan. Benar-benar harus berebutan sampai mereka harus bacok-membacok. Tikam-menikam antara sesama. Karena semuanya butuh makanan. Gitu. Itu kejadian? Harus bacok-membacok? Iya, itu kejadian. Di tempat pelayanan klinik saya kejadian. Ada beberapa diantaranya ada seperti itu. Kejadian seperti itu, rebutan air. Dan saya ceritakan di sana itu untuk jatah air itu benar-benar dijatahin. Satu kepala keluarga 20 liter. Jadi kalau satu kepala keluarga ada 7 orang, kan itu nggak cukup, nggak maksimal. Dan mereka harus mendapatkan itu sampai harus dibacok lah sesama pengungsian. Karena saya seorang medis, jadi tentunya saya menghimbau sih sebenarnya bantuan itu bantuan medis. Saya ngulik lagi ke belakang ya, Pak ya. Jadi di salah satu rumah sakit tempat kita berdinas itu 4 hari itu operasi masih berjalan. Setelah 4 hari kemudian itu operasinya udah nggak berjalan karena kita udah nggak ada oksigen. Jadi operasinya udah nggak berjalan sama sekali karena oksigen nggak ada. Jadi alat-alat medis yang paling sangat dibutuhkan untuk saat ini, kemudian air bersih, air minum, bahan pangan, gas, itu yang benar-benar sangat dibutuhkan. Sama untuk anak-anak, susu, sama popok, dan baju. Itu sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk warga Palestina pada saat ini. Jadi yang dibagikan lewat udara itu cuma seperti minyak, gula, bahkan telur. Telur pun nyampe ke bawah udah hancur semua, pecah semua. Jadi seperti beras, 20 kilo sih, 5 kiloan seperti itu. Minyak, gula, bahan-bahan dapur aja sih, Pak. Tapi ya nggak maksimal juga, karena yang diturunkan berapa, jumlahnya berapa gitu kan. Dan pengungsi jumlahnya ribuan kan. 1 minggu itu 3 kali. 1 minggu itu 3 kali bantuan lewat udara dijatuhkan. Karena saya memang penempatannya di kota Rafah, jadi itu hanya di kota Rafah aja yang sepengetahuan saya. Karena kan memang saya ditempatkan di Rafah. Jadi di seputaran Rafah. Rafah itu kan punya banyak, kayak kalau di kita kan kecamatan ya.
Kecamatan Musabe, Kan Yunis, Al-Mawasi, di seputaran itu aja. Karena untuk saat ini pengungsi-pengungsi kan semuanya di-dropnya ke Rafah di bagian laut ya, di bagian laut, di pesisir pantai. Berarti setelah perbatasan ditutup, otomatis bantuan nggak bisa lewat, cuma bisa lewat udara gitu? Iya, jadi bantuan lewat darat itu nggak bisa. Bahkan Pak, pada saat saya keluar, jadi saya keluar itu kan dari kota Rafah, kita keluar melalui Karem Salem. Jadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bantuan darat itu dihancurin oleh pihak Israel. Truk-truknya dibakarin sama mereka, barang-barang bantuan itu dari semua penjuru negara yang mengirim itu semuanya dijatuhin sama mereka, mobil bahkan dibakar seperti itu. Dan itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Cuman pada saat kita balik itu kita kan nggak boleh video, nggak boleh foto karena kita udah diwanti-wanti seperti itu. Saking ekstrimnya pada saat itu. Itu di perbatasan mana? Perbatasan antara keluar Rafah ke Karem Salem. Karem Salem itu border dari pihak Israel. Itu. Seperti itu. Bahkan ada satu momen saya sempat video ada salah satu tank dari IDF yang baru saja habis melancarkan aksinya di sisi Rafah di border, itu yang sempat aku video dari mobil dan itu kelihatan jelas banget. Mereka sambil ketawa terbahak-bahak. Seperti yang Bapak lihat di berita. Dan seperti apa yang saya rasakan walaupun saya nggak bersentuhan langsung sama mereka. Tapi apa yang mereka lakukan dengan warga-warga Palestina. Ini bukan tentang perang aja Pak. Ini udah tentang kemanusiaan. Dan saya hadir di sini. Pengen membuka mata dunia. Ini bukan cuma sekedar antara perang loh. Tapi ini sekedar pembantaian manusia loh. Jahatnya Israel. Saking belum bisa ngematiin semua orang yang hidup. Jasad yang di dalam kubur aja digali sampai mereka ngelindas pakai tank. Itu sih sebenarnya saya pengen hadir di sini, pengen ngebuka mata dunia. Tolonglah aware buat warga Palestina dan buat warga kita di Indonesia. Jangan henti-hentinya mengirimkan doa. Karena mereka sangat membutuhkan doa. Gak ada yang mereka harapkan selain doa dari kita. Dan saya pengen ngucapin terima kasih sama Allah terlebih dahulu. Karena memilih saya untuk memberangkatkan saya ke tanah Nabi. Gak semua orang Pak bisa berangkat ke sana. Banyak yang harus dikorbankan untuk bisa berangkat ke sana. Dan saya juga pengen ngucapin terima kasih kepada Mercy. Karena sudah menjembatani saya untuk berangkat ke sana. Dan saya juga pengen ngucapin terima kasih kepada pihak Kementerian Luar Negeri, KBRI Kairo, sama KBRI Jordan. Benar-benar membantu kita dalam proses exit kemarin. Kalau berbicara soal Palestina, nggak cukup rasanya kita ucapkan dengan kata-kata Pak. Apalagi saya yang melihat langsung. Bahkan yang paling sedih, di sana itu Pak kita mandinya air garam. Itu kita ya Pak, sebagai relawan kita mandi air garam dan kita masih ngeluh. Warga Palestina susah dapat air, tapi mereka nggak ngeluh. Mereka dapat air aja udah bersyukur. Saking susahnya di sana. Kita benar-benar harus banyak bersyukur sih. Kita sebagai relawan di sana masih bisa makan. Walaupun makan seadanya ya Pak ya. Tapi kita bisa makan 3 kali sehari. Tapi warga Palestina enggak. Mereka bisa makan sehari sekali aja tuh mereka udah bersyukur banget. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena saya terjun langsung ke mereka. Dan melihat langsung kehidupan mereka. Bahkan saking susahnya bahan bakar. Mereka sampai ngumpulin kardus buat jadiin bahan bakar. Bahkan air garam, air laut, mereka masak Pak untuk diminum. Dan itu aku rasain. Rasanya sangat gak enak. Tapi itu saya cuma sekali doang. Gimana dengan mereka yang udah 8 bulan melalui itu semua?
setegar itu mereka. Saya nggak bisa membayangkan. Ini akan terus berlanjut, Pak. Di sana itu tiap hari ya Pak, bukan tiap hari. Tiap detik kita itu mendengarkan suara drone. Drone dari Israel, di mana drone Israel itu tanpa awak dan membawa bom. Dan mereka siap ngebom kota Rafah itu kapan saja sesuai dengan titik koordinat mereka. Dan jujur, saya pribadi selama 1 bulan di sana, tidur saya itu benar-benar terganggu. Jam 3 subuh itu saya baru bisa tidur, dan 4:30 saya udah harus bangun untuk sholat subuh dan siap-siap untuk berangkat ke pelayanan kesehatan. Kalau Bapak tanya kuat, Alhamdulillah kuat. Nggak tahu kenapa Palestina itu membuat kita bisa tenang ya di sana. Saya juga bingung gitu. Dan untuk pesan saya buat pemerintah Indonesia, saya salah satu warga negara Indonesia yang menjadi saksi hidup yang alhamdulillah selamat pulang, walaupun sebenarnya kita kemarin itu nggak ada jaminan ya Pak ya. Pada saat kejadian itu, saya memohon banget kepada pemerintah Indonesia, jika melihat ini semua, tolong warga Palestina, tolong saudara-saudara kita di sana, mereka benar-benar butuh bantuan. Saya nggak tahu bagaimana caranya bantuan itu bisa masuk, karena saya bukan di bagian pemerintahan. Tapi saya melihat secara langsung begitu sulit bantuan untuk masuk ke sana. Tolong pemerintah Indonesia untuk mengirimkan bantuan secepat mungkin, sesegera mungkin, terutama bantuan terhadap medis. Karena di sana Pak, rumah sakit yang ada sekarang benar-benar udah overload. Bahkan teman medis saya di Palestina yang bekerja di rumah sakit Al-Aqsa di Derbala itu benar-benar udah kewalahan banget. Bahkan mereka nggak ada tidur. Mereka bekerja tanpa alat medis yang lengkap, tapi mereka harus bekerja karena itu tuntutan dari jiwa kita masing-masing sebagai seorang medis. Jadi tolong. Dan buat dunia, saya nggak bisa melakukan apa-apa ya Pak ya. Kapasitas saya sebagai paramedis cuman sedikit yang bisa saya lakukan. Saya pengen membuka semua mata dari belahan dunia manapun itu. Tolong bantu mereka, tolong bantu saudara kita, tolong bantu Palestina agar segera selesai peperangan ini. Karena ini adalah sudah bukan tentang peperangan biasa ya Pak ya. Ini peperangan yang benar-benar semua mata dunia tertuju ke Palestina. Sampai saat ini saya selalu bilang saya siap untuk kembali ke sana. Dan mungkin kalau pada saat saya akan kembali ke sana, saya akan membawa banyak peralatan seperti baju yang layak pakai, susu buat anak-anak, bahkan makanan yang bisa saya bawa ke sana, saya akan bawa untuk saudara-saudara saya di sana. Karena saya udah punya pengalaman di sana, tahu apa yang dibutuhkan di sana. Walaupun saya nggak disupport sama sekali, tapi saya masih punya, kalau kita masih punya Allah, pasti Allah akan membantu kita. Gitu. Saya sangat yakin, insya Allah saya akan berangkat ke sana, saya akan membawa semua apa yang teman-teman butuhkan, walaupun nggak dalam jumlah banyak. Tapi setidaknya saya akan memberikan apa yang bisa saya punya, saya akan berikan. Saking ngerasain Pak, ngerasain apa yang benar-benar mereka rasain di sana. Apakah nggak ada cara untuk menghentikan ini? Menghentikan saat ini peperangan itu, Pak. Udah banyak banget korban jiwa. Anak-anak. Bahkan di media sosial yang kita lihat itu benar-benar kejadian. Reruntuhan di mana-mana. Bahkan setiap saya berangkat ke pelayanan kesehatan, saya selalu melalui jalan, di mana jalan sepanjang jalan itu reruntuhan itu benar-benar menyayat hati, Pak. Saya bisa bersaksi di sini, bisa menceritakan semua di sini karena saya mengalami. Sebagai salah satu warga negara Indonesia yang menjadi saksi hidup yang selamat melihat semua kejadian di sana, melihat semua kehancuran di sana, melihat semua penderitaan-penderitaan saudara-saudara kita di sana.
Alangkah egoisnya saya kembali ke Indonesia, makan dengan enak, tapi saya mengingat saudara-saudara saya di sana makan dengan kekurangan. Nggak ada kata selain tolong mereka. Mereka benar-benar sangat butuh pertolongan, Pak. Anak-anak apalagi. Di tempat saya ada anak-anak datang dengan kakinya udah diamputasi dan mereka masih bisa tersenyum. Mereka masih bisa menyapa, "Kamu dari Indonesia?" "Ya." "Ahlan wa sahlan," katanya. "Terima kasih sudah datang ke sini," dalam bahasa Arab. Saya cuma bisa peluk dia, "Kamu yang sabar. Kamu adalah pilihan-pilihan Allah penghuni surga. Dan kamu adalah orang-orang yang Allah pilih untuk dilahirkan di dunia untuk menjaga negeri kalian." Dan itu saya banyak nemuin. Dan itu benar-benar ngenyaya hati saya kalau ngelihat anak-anak yang cacat bukan karena bawaan lahir. Cacat akibat kekejaman Israel. Itu benar-benar yang membuat sayangnya pas saya berangkat ke sana kan saya belum ada bayangan, Pak. Itu yang menjadi penyesalan saya pada saat berangkat. Saya belum ada bayangan apa-apa ya. Maksudnya apa yang harus dibawa, apa yang dibutuhkan. Jadi saya berangkat ke sana benar-benar cuma membawa pakaian pribadi. Dan ada salah satu kisah teman medik saya yang namanya Hasan tadi ini. Saking susahnya air dia sampai bilang, "Pak, brother, kamu jangan malu ya berteman sama saya. Saya udah seminggu nggak mandi. Dan memang saya perhatikan dia udah seminggu bersama saya, itu dia nggak ganti baju. Kira-kira kamu punya baju nggak yang bisa saya pakai, yang bisa kamu kasih ke saya?" Orang-orang Palestina itu kan tinggi besar, Pak. Sedangkan kita dari Indonesia itu kecil. Jadi aku bilang, "Hasan, mohon maaf. Mungkin saya bisa ngasih, tapi bukan buat kamu, buat adik-adik kamu. Nggak apa-apa." Jadi baju yang saya bawa itu cukup banyak, Pak, baju pribadi saya bawa. Jadi saya sumbangkan buat dia, buat adik-adik dia. Jadi yang saya bawa pulang itu cuma 3 pasang aja. Gitu. Yang rasa penyesalan saya itu. Karena sebelumnya saya kan nggak tahu. Sangat setuju banget. Setuju banget. Kalau boleh, secepatnya, jangan cuma wacana, secepatnya. Gitu. Kalau memang saya bisa dilibatkan dalam hal ini, saya sangat berterima kasih banget, gitu. Saya sangat berterima kasih banget, bahkan bila perlu, saya melepaskan pekerjaan saya ikhlas. Demi apa? Seperti yang saya katakan di awal video tadi, kita hidup cuma sekali, Pak. Kita bisa bermanfaat buat orang atau enggak? Apa yang harus kita bawa pada saat kita mati nanti? Bukan harta, Pak, bukan uang. Tapi manfaat kita buat orang lain. Dan mungkin Allah memilih saya ke Palestina itu buat pelajaran untuk hidup saya ke depan. Dan apa yang saya rasakan di Palestina itu akan menjadi sejarah buat hidup saya nanti. Kisah buat saya nanti untuk saya ceritakan buat anak-anak saya.